Nah, di sini saya akan secara step by step ya, saya akan kupas tips-tips sederhana dan menarik bagaimana kita menggunakan kamera handphone. Oke, kita harus tahu dulu nih, pasti ada yang bertanya nih, saya punya handphone nih, tetapi handphone seperti apa sih yang saya butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan atau untuk mendokumentasikan kegiatan suci? Apakah saya harus memiliki kamera-kamera yang mahal seperti yang dulu ya Susung Suci pernah dengar ya, kita punya kamera SLR yang manual, yang lensanya itu panjang, yang berat-berat, yang bisa puluhan juta bahkan ratusan juta? Apakah perlu seperti itu? Ya, kalau memang Susung Suci memiliki peralatan yang canggih seperti itu, sangat-sangat dipersilakan. Tetapi apakah jika saya hanya menggunakan handphone, bisa nggak sih Susung? Sangat-sangat bisa ya. Justru zaman now nih, zaman sekarang ini, semua teknologi semakin maju dan makin dipermudah ya. Tetapi walaupun mudah, kita perlu mengetahui juga ya caranya ya. Sekarang kita punya handphone, kita sudah siap masuk ke lapangan. Lalu kita bertanya nih, di handphone kita itu bisa setting begitu banyak jenis ukuran Susung Suci. Saya akan tampilkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Sampai saat ini yang saya tahu ya, yang saya ketahui itu ada sekitar 4 jenis ukuran ya di handphone kita ya. Saya ada kasih lingkaran merah di bagian atas, itu ada tulis ukuran 3:4, 9:16, 1:1 dan full. Secara sekilas singkat saya akan kasih tahu. Nah, kalau di kegiatan suci kita butuhnya ukuran yang mana nih Susung? Nah, ini kan handphone kita kan bisa diputar ya, maksudnya bisa kita putar seperti ini ya, berdiri ya, berdiri vertikal dan ini tidur horizontal ya. Nah, pada umumnya sebenarnya kegiatan suci sih kita lebih prefer ya, lebih memilih posisinya tuh horizontal seperti ini ya, tidur ya, jangan berdiri ya. Padahal boleh-boleh saja sih kalau mau berdiri seperti ini. Nah, namun dari berbagai ukuran, yang paling kita utamakan adalah sebenarnya yang 3:4 sama 9:16 atau dibalik ya. Kalau dia tidur landscape seperti ini, itu berarti dibalik ya, jadi 4:3, 16:9 ya, dibalik ya. Itu lebih diutamakan yang sebelah kiri ya, 2 ini. Terus yang 1:1 gimana Susung? Nah, biasanya 1:1 itu lebih orang yang senang pakai Instagram ya. Jadi kalau biasa mereka mau upload ke Instagram itu format standarnya itu 1:1. Tetapi bisa nggak sih untuk format yang panjang ya, seperti yang 16:9 ini, yang nomor 2 ya? Bisa juga ya, buat Instagram juga bisa, tetapi memang lebih banyak orang pakai 1:1 ya. Tapi di kegiatan suci memang kalau bisa kita lebih prefer yang pertama dan yang kedua ya, yang 3:4 atau 9:16 dengan kondisi landscape ya, gitu ya, jangan berdiri ya, itu. Kalau yang paling kanan, yang paling full itu semua layar handphone kita full gambarnya, itu boleh nggak Susung? Boleh-boleh juga sebenarnya ya. Nanti paling kita perlu di crop ya, dibuang kiri kanannya karena terlalu banyak ruang ya, space kosong. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini juga penting ya. Saya melihat hasil-hasil foto Susung Suci nih, itu dari semua heci ya, bukan hanya salah satu heci. Dari berbagai heci, saya melihat ketika pakai handphone, apalagi di lokasi-lokasi yang mungkin agak gelap atau aktivitas yang agak cepat gerakannya, mungkin ada yang jalannya cepat, ketika kita memberikan bantuan ya, ada yang bergerak dengan cepat tangannya, dan apalagi handphonenya masih handphone yang mungkin 4-5 tahun yang lalu seperti itu ya. Nah, itu mereka masih handphonenya masih teknologinya itu belum terlalu sanggup untuk bisa menangkap kecepatan pergerakan objek ya, subjek kita. Nah, tentu kita perlu belajar nih ya di sini. Belajar apa? Belajar cara megang HP yang benar ya. Nah, sekarang ini saya menampilkan ada 4 jenis cara pegang ya. Di sini adalah sebenarnya yang penting apa? Kita harus melatih apa? Ketenangan. Ketika kita mau foto, tentu kita mau pakai gaya tangan seperti apapun, pertama yang penting kita tenang. Karena kalau kita terburu-buru, tentu kita sudah capek. Nafas kita berat, naik turun, tentu tangan kita juga akan ikut gemetar karena ikut nafas kita ya. So, yang penting adalah kita di sini di suci juga sebenarnya dalam dunia foto, kita juga bisa belajar dharma. Belajar apa? Dengan melalui ketenangan batin. Ya, tentu kita konsentrasi ya. Ketika sudah konsentrasi,
apa yang kita ambil, yang kita lakukan, semua itu akan menjadi bagus ya, baik hasilnya. Ya tentunya kalau pilih tanya ke saya, Sesung Stephen pakainya cara yang mana? A, B, C atau D? Ya jujur kata sih semua cara juga pernah saya pakai ya. Terutama yang lumayan sering tuh yang B ya. Yang B sih lebih sering kalau kita selfie ya. Kita selfie, kamera hadap ke kita semua. Tentu kita kalau dua tangan kita seperti ini agak susah ya. Pasti kita satu tangan pegang seperti ini kita foto. Tapi kan karena tangan kita kalau yang gampang gemetar itu kan goyang ya. Namun ya beberapa teknologi handphone yang makin kesini ini itu makin luar biasa. Kita goyang pun lensa kamera handphone itu bisa ngikutin gerakan kita. Jadi dia bisa stabil. Dia tetap menjaga kestabilan ya, supaya tetap dia di tengah. Jadi lensanya itu seakan-akan tuh nggak ikut naik turun, tetap dia di posisi tengah ya, seperti itu. Cara C ya lumayan aman ya, cara C karena sebelah kiri kita jaga, sebelah kanan kita buat pencet-pencet tombol shutter kamera di handphone ya. Dan yang cara A ya sah-sah aja, masih oke menurut saya ya, itu juga bisa jepit ya, anggap kita sebuah jepit. Nah kalau memang punya tripod kecil seperti yang huruf D ini, kita bisa pegang tripodnya juga ya, pegang tripod sambil jalan, nanti kita tinggal tangan kanan kita tinggal foto. So itu semua bisa ya. Lanjut. Dan ada satu tips lagi, saya nggak punya tripod Sesung, bagaimana dong? Nah kalau nggak punya tripod tidak masalah ya. Yang penting kita bisa manfaatkan benda-benda yang stabil sebagai sandaran. Sandaran seperti apa? Misalnya kita ada tembok nih, kita boleh sandar ke tembok, jadi kita nggak goyang-goyang ya. Sandar. Atau misalnya ada tatakan meja atau apa yang mungkin bisa kita taruh handphone kita sehingga nggak goyang-goyang ya. Oke, next. Tips berikutnya adalah gunakan pencahayaan alami. Ya, memang kalau kita lihat di foto-foto ini sih tidak ada foto relawan sama sekali ya, atau foto manusianya ya. Ini semua foto pemandangan alam ya. Namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kita bisa belajar apa lagi di sini, Sesung saja. Kita harus genggam momen saat ini, ya, yang ada di depan mata kita ya. Seperti Master juga mengatakan setiap saat ya, menggenggam setiap kesempatan. Karena betul, ketika kesempatan itu sudah berlalu, tentu sudah terlambat walaupun kita ingin melakukannya. Sama dengan kegiatan-kegiatan di Seci ya. Kita tahu momen itu bagus, terharu, membuat saya merasakan keharuan dan happy, tapi saya lupa nih mendokumentasikan momen yang begitu berharga ya. Setelah lewat baru kita tahu saya tadi ini ya, ambil ya. Soalnya tidak ada relawan Sensanme sih. Ya, saya tunggu relawan Sensanme di mana-mana, kagak ada. Jadi gimana dong? Nah, kita semua Sesung Seci, relawan Seci adalah mata dan telinga Master Cengen. Jadi boleh ya kita ambil kamera kita mengambil sesuatu yang yang benar, yang bajik dan yang indah. Tentu itu diperbolehkan ya. Dan oleh karena itu momen-momen yang saya tunjukkan di foto-foto ini itu adalah momen yang kalau kita telat sedikit aja sudah berlalu ya. Seperti ada pelangi, ada matahari yang masih terlihat belum tertutup awan, ada matahari yang sudah mau terbenam ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. So sama di kegiatan Seci juga, kita di sebuah lokasi kegiatan, tentu selain kita berkegiatan mau bagi beras, bagi kupon, sedang kuan huaisi kananhu dan lain-lain, kita juga bisa menenangkan batin. Kita lihat, wah suasananya begitu luar biasa, kegiatan ini bagus banget, dan ini ada momen yang baik. Wah, oke, saya mau mengabadikan momen tersebut ya. Kira-kira begitu Sesung Seci. Dan kita masuk lagi ke handphone kita ya. Ketika kita sudah menyalakan kamera kita. Nah, Sesung Seci juga exposure ya. Apa sih exposure itu? Nah, di sini saya ada mengetik ya, mengacu pada seberapa banyak sih cahaya yang masuk ke gambar di kamera kita ini ya. Jadi sering ya kalau kita foto itu ya, apalagi kalau kita hadap ke matahari, sesuatu yang terang di depan, tentu kok orangnya jadi gelap ya. Nah, sering ya saya yakin sering banget kayak gitu. Dan tentu di sini juga kita bisa memanfaatkan handphone kita untuk mengatur gelap terang.
sesuatu yang mau kita foto ya. Di sini tentu sering ya kalau kita mau foto kan biasanya kita di tengah itu ada bulatan-bulatan ya. Kita pencet, misalnya kita mau fokus ke orang yang ini atau ke jam tangan yang merah ini ya. Ketika saya tekan tangan saya di layar kamera, maka akan muncul sebuah lingkaran yang kecil ya. Nah, lingkaran kecil itu bertujuan untuk apa? Satu, untuk mendapatkan fokus ya, tajam, biar foto jam tangan kita ini tajam. Dan kedua, dia apa? Menghitung nilai terangnya ya, nilai gelap terangnya ya. Sehingga ketika saya pencet di jam tangannya, maka dia akan berusaha apa? Supaya di jam tangan itu minimal bisa mendapatkan cahaya yang cukup ya, walaupun kita tahu di belakang itu ada layar TV ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih merasa, waduh ini masih gelap ya, bisa nggak sih saya mau geser lebih terang ya? Nah, di sini di handphone kita sudah dikasih fasilitas yang sangat bagus ya. Ketika kita menekan tombol ke layar handphone kita, kan muncul lingkaran tuh. Nah, di bawah itu ada sebuah garis, ada bentuk gambar seperti icon matahari seperti itu ya. Nah, itu kita bisa geser nih kanan kiri nih. Kalau geser ke kanan, dia makin terang ya, hasilnya seperti yang di sebelah kanan ya. Kalau kita geser ke paling kiri, maka dia hasilnya seperti yang paling kiri ya. Tapi paling kiri itu sudah terlalu apa? Gelap. Kita bisa lihat detailnya sudah hilang, jam tangannya nggak kelihatan lagi ya. Itu namanya under ya, di bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan terang sih jam tangannya, tetapi terlalu terang. Kenapa? Kita bisa melihat background belakang TV-nya itu sudah hilang ya, putih semua. Jadi memang kalau mau naikin lebih terang, bolehlah kita naikin sedikit dari yang normal yang di tengah, sedikit aja. Ya, yang penting cukup terang itu sudah oke ya. Kira-kira seperti itu susah saja. Dan di sini satu tips yang penting adalah kalau bisa susah saja hindari pemakaian flash apabila nggak dibutuhkan ya. Kenapa? Flash di handphone kita satu itu sangat kecil ya ukurannya ya. Kita bayangkan ya, senter ini sangat kecil ya. Nah, apa hasil efeknya? Ini saya tidak ada foto untuk ditunjukkan, tapi untuk bayangan langsung saja nanti bisa coba sendiri ya. Di satu ruangan, ya pencahayaannya tidak terlalu bagus ya, nggak terlalu terang lah, lampunya agak kecil. Langsung saja aktifkan flash ya. Foto, nanti backgroundnya apa? Belakangnya hitam semua, gelap. Yang terang cuma orang yang di depan ya, seperti itu. Nah, ini jadinya kurang bagus ya, seperti itu. Jadi hindari pemakaian flash apabila nggak dibutuhkan ya, apabila nggak dibutuhkan, karena handphone memang masih ada batas ya, kecuali kita memakai kamera SLR yang punya kemampuan yang lebih ya, seperti itu. Tapi handphone zaman sekarang memang sudah mulai menawarkan fasilitas-fasilitas di malam hari di tempat yang gelap, itu juga sudah bagus ya. Nah, kita lanjut ya, kemampuan zoom. Handphone kita zaman sekarang itu luar biasa ya, Sung Sece ya. Kita bisa melihat di sini ya, ketika kita foto dengan posisi kita berdiri ya, dan objeknya sudah di depan mata, kita foto, ini kita bisa mengganti zoomnya dalam berbagai ukuran ya. Kita bisa lihat di sini ya, dari 0,5 ya, setengah sampai 10 kali zoom ya. 10 kali zoom kita masih bisa melihat detail ya dari jam tangannya ini ya. Nah, ini apalagi yang zaman sekarang tuh lebih bagus lagi ya. Tapi perlu nggak sih saya pakai zoom seperti ini, Sung-Sece? Ya, apalagi kita bisa lihat contoh-contoh di sini, bahkan sampai 100 kali, Sung-Sece. Ya, detail ya, dari yang 1 kali yang normal sampai 100 kali. Tentu itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, di sini saya mau kasih lihat Sung-Sece lagi nih ya. Sebaiknya saya pakai zoom atau saya mendekat ke objek, misalnya kegiatan suci ya, misalnya. Wah, ini ada relawan dengan para kananhu nih ya, lagi menenangkan hati pasien, hati kananhu ya, lagi duduk bersebelahan gitu ya. Saya lebih baik saya dari jarak jauh foto atau saya mendekat ke orangnya. Ya, kalau kita lihat contoh seperti ini sih tergantung kebutuhan ya, Sung Sece ya. Kalau kita yang sebelah kiri itu tentu kita supaya bisa dapat apa? Suasana atau kondisi di sebuah kegiatan ya. Begitu ramai orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut, tentu kita pengen kasih lihat nih, ramai ya kegiatan ini ya. Itu bolehlah, kita nggak usah pakai zoom-zooman. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa maju ke depan karena terlalu ramai. Jadi kita cuma bisa pakai cara apa? Zoom.
Nah, beruntungnya handphone yang zaman sekarang ya, keluaran 2 tahun terakhir inilah ya, itu juga sudah bisa pakai zoom yang lebih jauh, sehingga kita nggak perlu terlalu dekat dengan subjek atau objek yang mau kita foto ini. Tetapi setelah saya coba-coba sendiri, zoom 100 kali itu sebenarnya tidak bagus-bagus banget sesungguhnya. Malah tuh udah hancur ya, udah banyak noise, bintik-bintik di foto kamera kita, dan detailnya juga sudah hilang. Jadi memang sebaiknya kalau bisa kita lebih mendekat dengan orang yang mau kita foto, tetapi jangan terlalu nempel ya. Kita kasih jarak lah, minimal ya ada 40 cm, 30-40 cm ya, seperti ini, supaya lebih nyaman ya orang yang mau difoto ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga sama ya, di handphone kita sekarang juga lensanya sampai ada 4 ya sekarang ya, ada 4 lensa dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 2 juga nih. Ada yang menawarkan, oh ini kameranya bisa wide, yang sebelah kanan bisa ultra wide, dapat lebih banyak area lagi ya, sampai bagian kiri dan bagian kanan semua bisa kelihatan. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik ya, ketika saya ingin menunjukkan suasana kegiatan, ya, di mana pesertanya bisa sampai beratus-ratus atau 1000 orang misalnya di dalam kegiatan itu, kalau saya cuman wide nggak dapat banyak nih ya. Jadi saya perlu, apakah saya harus mundur nih? Boleh juga saya mundur ke belakang, saya menjauh sehingga saya bisa dapat yang lebih banyak. Tapi kalau kita susah mundur, belakang kita juga rumah, tembok, wah saya nggak bisa mundur lagi nih. Oke, kita aktifkan yang sebelah kanan ultra wide ya, sehingga saya bisa mendapatkan area yang lebih luas ya. Oke. Perhatikan fokus ya, fokus juga penting ya. Makanya sudah terbiasa, saya yakin, ketika kita pegang handphone kamera, ketika kita mau foto, tentu seperti tadi yang saya ada katakan, kita kan ada pencet di layar ya, pencet di layar seperti ini. Nah, pencet di layar seperti ini tuh nanti akan muncul lingkaran-lingkaran kecil itu untuk fokus ya. Jadi kalau kita mau fokus ke jam tangan, gampang, tangan kita tinggal pencet apa? Ke arah jam tangannya aja ya di layar ya. Nah, kalau kita mau fokusnya ke background, ke belakang nih, kita tekan aja ke yang belakangnya gitu ya, jangan tekan di jamnya. Hanya seperti itu sih suksesnya ya, itu gampangnya seperti itu. Tapi ya di handphone kita juga bisa disetting secara manual ya, seperti kamera-kamera profesional pada umumnya bisa setting Pro ya, namanya ada Pro. Nanti suksesnya bisa belajar di situ, bisa atur fokus secara manual ya. Saya mau mana nih yang saya mau fokus ya, jam tangannya atau si backgroundnya atau yang bagian mananya, itu semua bisa diatur ya. Nanti tentunya untuk bagian-bagian seperti ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Yang penting sesungguhnya sudah tahu apa sih yang terdapat dalam handphone kita ya. Ya memang dalam kegiatan seci ya, seringkali kamera handphone kita yang beberapa tahun yang lalu ya, memang masih belum terlalu canggih, sehingga dan ukuran lensanya juga beda-beda ya. Jadi yang dulu-dulu itu juga kalau kita foto ya memang hasilnya ya rata-rata ya sebelah kanan ya. Orangnya jelas, fokus, tajam, background juga fokus, tajam semua. Jadi tajam semua ya. Dan tentu nih ada plus minusnya juga ya. Sebelah kanan backgroundnya blur. Sama seperti saya sekarang ya. Kalau langsung saja lihat di layar saya sekarang, background belakang saya nih blur ya. Padahal di belakang sebenarnya ada apa? Ada meja, ada jendela, dan banyak benda-benda ya. So sebelah kiri dan kanan benar tergantung kebutuhan dan kondisi yang ada. Memang kalau kita nanti saya ada beberapa contoh foto yang bisa saja lihat, kadang memang kita butuh ya yang backgroundnya seperti sebelah kanan kelihatan semua karena ada detail-detail yang kita butuhkan ya. Nanti saya ada contohnya. Kalau yang sebelah kanan memang kenapa kita mau bikin blur, tentu supaya lebih fokus ke orangnya ya. Backgroundnya nggak terlalu penting, susung ya. Background tuh banyak gangguan yang kurang enak dilihat misalnya gitu, sehingga kalau saya masukin ke dalam tuh nanti jadi agak sedikit mengganggu nih fotonya. Oke, masuk akal juga, boleh saja seperti itu ya. Oke, kita juga perlu ya sebenarnya memperhatikan namanya white balance ya. White balance di sini juga sesuatu yang penting. Tapi ya kalau kita udah setting auto ya, bukan manual, ya nggak usah terlalu
pusing-pusing amat lah ya, istilah bahasanya seperti itu. Karena apa begitu? Karena mata manusia itu biasa nih, kita ya, mata manusia itu luar biasa ya. Kita bisa menyesuaikan kondisi kita dengan cahaya yang ada di ruangan sekitar ya, seperti itu. Tentu khususnya kalau sudah pernah ke, misalnya saya bilang ke lantai 4 ya, lantai 4 yang di Aula Qingse, Jiangqingtang itu ya, tempatnya kan serba kayu, lantainya kayu, kursinya juga kayu, lampu juga warna kuning, semua serba kuning coklat. Tentu kita bisa melihat diri kita apa? Celana putih saya kok kelihatan jadi kuning-kuning ya. Nah ya, itu yang seperti yang paling kanan itu ya, kuning semua ya. Nah tentunya juga di kamera kita bisa bantu untuk bisa menormalkan warna ya, warna cahaya. Apalagi yang paling kiri itu sudah biru banget ya. Nah sebenarnya di handphone kita juga bisa kita atur supaya warnanya kelihatan normal ya. Itu ada di bagian manual Pro ya, ada di Pro. Nanti biasanya di handphone kita ada tulisan More ya, More di sebelah kanan ya, misalnya More, kita klik nanti ada tulisan, ada sebuah icon Pro. Nah kita kalau pilih Pro itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, di white balance ini ya. Jadi nanti sususnya bisa geser nih ke kanan, ke kiri ya. Kalau ke kiri itu makin biru kesannya ya, kalau ke kanan tuh lebih kuning, lebih panas ya. Kalau biru lebih dingin, kalau kuning merah lebih panas ya, seperti itu, lebih hangat, lebih warm. Dan di sini juga sama, mana yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih baik ya, itu kembali lagi ya, tergantung kondisi. Tapi ya memang kita usahakan kalau bisa yang tengah ya, yang normal ya, tentu nggak terlalu biru, juga tidak terlalu kuning. Jadi di sini kita juga belajar ya Sungsece ya, mengambil foto dengan perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda ini sebenarnya menciptakan sebuah kesan yang mendalam ya. Ya dimana kalau kita perhatikan, wah ternyata ya dari sisi manapun ini bagus ya, seperti itu ya. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek ya. Nah ini saya ada kasih sebuah tips buat Sungsece semua. Di sini yang perlu kita pelajari juga ya sebagai seorang fotografer. Setiap orang ya, individu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Namun kalau kita mau bersungguh hati Sungsece, kita bisa melihat dengan jelas nih, yang saya ambil ini mana yang istilahnya lebih baik ya, yang lebih oke. Walaupun semuanya ini saya lihat oke semua sebenarnya, tapi mana yang kira-kira yang lebih mantap nih ya, lebih bagus nih ya. Nah nanti Sungsece melalui perjalanan waktu nih, ketika sudah sering melakukan, maka akan menjadi apa? Sebuah kebiasaan. Disitulah Sungsece nanti akan menemukan, oke, di sini nih yang paling oke nih. Saya geser sedikit lebih bagus. Akan secara otomatis itu akan terbangkitkan ya, seperti itu. Sama dengan halnya contoh foto ini. Ini ketika saya lagi jalan-jalan mau ke Malang ya. Jadi naik kereta api itu sampai tengah malam tuh masih di kereta api ya, karena kan berapa jam ya, 16 jam ya di kereta api ya. Jadi pas tengah malam nih saya ngantuk nih, mau turun bentar, lagi istirahat kan, berhenti. Sungsece bisa melihat nih ada 4 contoh foto ya di sini ya. Padahal fotonya sama-sama apa? Rel kereta api ya. Tapi Sungsece bisa melihat ketika saya menggeser posisi saya, kadang saya berdiri, kadang saya jongkok, saya duduk, itu hasilnya beda-beda ya Sungsece ya. Walaupun temanya sama ya, rel kereta api ya, tapi kita bisa melihat masing-masing itu memiliki ciri khas atau keindahannya masing-masing, dan tergantung lagi tujuannya apa. Kita mau berdiri, kita mau duduk fotonya, atau kita apa? Tengkurap ya, itu tergantung lagi tujuannya ya, kira-kira seperti itu. Ketika Sungsece foto, kalau bisa diterapkan, ini sangat bagus ya. Simple ya, saya tidak akan terlalu bahas teknik yang mendalam. Yang penting adalah di kamera ini ada tampilan seperti ini ya. Sebenarnya bisa disetting di kameranya, nanti saya akan kasih tahu juga ya tips-tipsnya. Intinya adalah objek ya, atau kita bilang wajah kita deh, wajah orang itu atau objek kita, benda kita tuh kalau bisa jangan di tengah ya, tapi kita bisa arahkan di 4 titik ya. Kita bisa melihat ada lingkaran kuning ini, kalau bisa kita coba susun sedemikian rupa kamera handphone kita arahkan sehingga objek kita atau orangnya itu, wajahnya itu kira-kira ada di 4 titik, salah satu dari 4 titik tersebut ya. Itu secara simpelnya seperti itu ya.
A, B, C ya, selamatnya ya. Mana yang paling benar? Oke, kita bahas secara singkat. Kalau yang B, yang di tengah, sebenarnya itu sudah umum ya. Sama seperti saya duduk sekarang, posisi saya apa? Kiri kanannya sama ya, ukuran jaraknya. Atau ini lebih ke arah kalau kita mau apa? Ambil pas foto ya, pas foto di kartu ID kita atau di cetak pas foto untuk paspor, KTP dan lain-lain, semua selalu apa? Tengah ya. Memang ini adalah hal yang paling umum, yang paling gampang. Namun kalau diminta pilih nih, A atau C, secara personal saya akan menjawab A. Kenapa susun C? Kenapa tidak C? Nah, simpelnya aja ya. Simpelnya saya memakai bahasa yang lebih sederhana adalah perhatikan arah mata susun C. Kita lihat yang nomor A nih. Si A arah matanya kemana? Ya kan? Kalau dari layar saya lihatnya dia ke kanan ya. Kalau dari layar ke kanan. Nah, oleh sebab itu kalau bisa ketika subjek kita lihatnya ke arah mana, arah tersebutlah kita kasih sedikit ruang, jarak. Ya, kira-kira simpelnya seperti itu yang perlu diingat. Kalau yang C kita bisa perhatikan ya. Dia melihat ke arah yang sama seperti A, tetapi itu terlalu dekat dengan frame batas ya. Kalau saya ibaratnya lucunya adalah seperti tembok ya, susun C ya. Saya pas lihat ke tembok, waduh, ada batas tembok saya. Tuh seperti saya mau menabrak tembok. Kesan simpelnya seperti itu sih, ya. Kalau penjelasan secara umumnya ya. Nah, jadi kalau bisa nanti di foto sama langsung C. Hindarilah yang C ya. Kecuali matanya lihat ke sebelah kiri, oke. Berarti kan bagian kirinya agak kosong. Ada space ya, ada ruang. Nah, itu oke ya. Tentu juga kita lebih prefer ya itu yang sebelah kanan ya, yang landscape atau yang horizontal ya, karena bisa lebih mencakup kalau bisa ada interaksi dua orang atau lebih, itu lebih bisa dapat. Kalau posisi berdiri seperti yang sebelah kiri, memang ya ada keuntungannya juga, kita bisa melihat pemandangan atau background itu lebih banyak ya areanya. Kalau yang sebelah kanan kan itu lebih fokus, lebih terfokus ke si subjek atau objeknya ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang kembali lagi A dan B semuanya baik, tidak ada yang salah benar ya, semua itu baik, tergantung kondisi lagi ya. Tapi boleh nggak sih Sesung, saya kan merasa kalau A itu bagus ya ketika saya foto si ini dengan ini gitu, boleh-boleh aja sih sebenarnya nanti, tapi saya akan tunjukkan contoh yang lebih konkret, lebih nyata lagi ya. So A dan B personally kalau saya lebih ke arah B. Kalau A itu potret ya, biasa potret kita lebih sering kalau foto satu orang atau apa yang kayak contoh zaman dulu ya, suksesnya ya, kita sering foto studio kan. Saya yakin itu biasa yang sudah jadi ibu-ibu ya dulu ya, atau yang zaman anak-anak muda juga sering ya di studio foto-foto pribadi yang foto potret dan dengan gaya seperti ini ya, atau gaya-gaya yang seperti ini. Itu rata-rata fotonya itu semua vertikal berdiri ya. Saya yakin Sung Suci pasti tahu ya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita main terus ya, kita games lagi terus. Ya, kita sudah belajar ya tadi ya dari begitu banyak teknik. Ya, ini contoh konkretnya nih. Foto yang sama tapi cara pegang handphonenya beda ya. Satu vertikal, satu horizontal. Susun saja pilih yang mana nih? Ya. A, B, B ya. Ini sebenarnya ya mirip banget ya dengan yang foto naik kuda tadi ya. Cuma ini foto kegiatan seci yang benar-benar real, nyata di lapangan seperti itu. Ya, semuanya pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, tapi saya sekarang sudah melihat banyak yang menjawab B ya. Oke, kanan susun saja semua sudah merespon dengan cepat. Ya, personally juga saya akan menganjurkan yang sebelah kanan, yang B. Tentu setelah melalui beberapa tips yang saya berikan tadi, di B ini kita tentu lebih apa? Lebih fokus ke relawan dan si orang yang memberikan donasi. Ya, apalagi kita bisa melihat lebih dekat lagi isi kotaknya apa, atau ada anak kecil yang belakangnya lagi pegang buletin seci ya. Dan yang sebelah kiri boleh ibu juga ya, boleh juga diambil dengan cara seperti itu. Namun kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya di bawah kotak yang dia pegang itu kan sudah kelihatan namanya apa? Ada kelihatan kaki, sepatu, sandal dan lain-lain yang sebenarnya menurut saya ini perspektif sudut pandang pribadi masing-masing lagi sebenarnya ya.
Kalau menurut saya adalah itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau bukan sesuatu yang fokus. Ya, jadi sehingga itu kita boleh putar kamera kita menjadi horizontal dan mendapatkan hasil seperti yang sebelah kanan ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya sudah terlanjur ngambil yang sebelah kiri, gimana Sesung? Ya boleh-boleh, masih selama ini masih bisa kita crop ya. Editnya edit sederhana ya, tidak berlebihan. Kita potong nih atas bawahnya, kita buang sedikit, hasilnya maka akan jadi seperti yang sebelah kanan ya. So ya oke juga ya. Kira-kira betul ya kata dari apa nih? Ya di crop saja, betul ya. Crop masih bisa diperbolehkan di Seci ya, di dunia Seci. Oke, saya lanjut ya. Ya ini juga ya. Foto yang kiri dan kanan A dan B ini. Nah, Seci jawab mana nih? A, B atau dua-duanya oke. Nah, ya boleh bebas ya, boleh aja mau jawab A, B, silakan ya, tidak harus salah satu doang ya. Boleh jawab dua-duanya. Oke, B ya. B. Oke, wow, bagus B semua ya. Oke, mantap Kanen. Jawabannya ya betul sekali ya. Ini saya nggak tahu jawab B-nya karena dari tadi saya menunjukkan foto yang B terus ya, yang angle yang seperti itu, atau Seci pasti punya pemikiran lagi ya. Tapi yang bisa saya bantu jawab adalah betul, yang kanan itu kita bisa perhatikan semuanya jelas ya, Seci ya. Karena kelihatan kegiatannya. Yang B ya mukanya kelihatan. Oke, 100 ya buat Seci yang sudah menjawab. Mukanya kelihatan ya, kelihatan kegiatannya, semua betul ya. A kurang bagus, belakang aja lihatnya. Oke, semua betul jawaban Seci semua. Berarti Seci sudah paham nih ya, sudah memahami sangat ya. Betul sekali ya, kalau sebelah kanan semuanya perfect ya. Relawannya kelihatan, yang memberi donasi kelihatan, kotak dananya juga kelihatan, semua kelihatan. Tetapi yang sebelah A ya, kita lihat memang sih yang memberi donasi kelihatan nggak? Kelihatan ya, warga masyarakat kelihatan, tapi relawannya ini siapa sih? Relawan Seci atau relawan dari mana nih? Nggak jelas ya, kecuali kita yang sudah sering lihat seragam Seci ya, kita tahu tuh relawan Seci. Kalau nggak, belum tentu orang tahu. Dan apa sih yang dia pegang kotaknya? Jangan-jangan, nah orang umum di luar sana itu cara pikirnya beda-beda ya. Bisa jadi dia merasa jangan-jangan ini orang yang minta sumbangan nih karena dia kelaparan, miskin atau apa. Wah, itu salah persepsi ya, bahaya ya. So kalau bisa kita putar ya, kita putar nih orangnya dari ini, kita geser sedikit ke kanan sehingga kita bisa dapat posisi seperti foto yang kanan ya. Betul, supaya tidak membelakangi kamera. Betul ya, kalau kita bisa dapat posisi kiri kanan ketemu, itu sangat wah bagus banget ya. Dan sebelah kiri kita bisa melihat kenapa saya ada kasih garis merah, kotak merah. Sama juga ya kondisinya ya. Sebelah kanan ini kan terlalu banyak kosong ya, kiri ini tuh terlalu sempit ya. Kalau bisa kamera kita geser aja sedikit seperti kotak merah yang saya kasih nih, supaya bisa dapat kiri kanan tuh lebih ya, nggak terlalu pas-pas banget lah ya. Contohnya mirip seperti yang sebelah kanan lah ya, kira-kira. Jadi ini bisa menjadi sebuah patokan atau referensi ya, sebagai untuk susun Seci nanti besok nih ya, minggu bagi beras ya. Nah ya, ini bisa dipraktekkan susun Seci nih. Saya yakin besok nih semua foto susun Seci itu langsung bagus semua ya. Oke, lanjut ya. Kita lebih cepat lagi di sini. A atau B? Ya, tentu saya sudah yakin sudah tahu jawabannya Seci ya. A atau B ya. Tapi nggak apa-apa, Seci tetap jawab saja supaya sharing kita hari ini menjadi lebih menarik ya. Berarti Seci ini masih sadar nih ya, masih fokus dan konsentrasi ya. Ya, karena Seci sudah melihat yang tadi ya, contoh sebelumnya, tentu betul jawabannya udah pasti A ya. B tidak salah ya. Sekali lagi, foto yang sebelah kanan ini tidak salah, hanya saja sayang banget relawannya tidak terlihat ya. Tentu di Seci kita bertanya lagi, Seci. Sebenarnya kita foto tuh fokusnya ke penerima bantuan atau ke relawan Seci ya sesungguhnya. Nah, kalau mau dijawab, kita tentu pertama memprioritaskan apa? Relawan Seci. Kenapa sesungguhnya begitu? Karena di Seci kita apa? Kita merekam jejak sejarah para siapa? Para bodhisattva, para relawan Seci yang telah apa? Bersumbangsi, ya, bersumbangsi di misi-misi sosial Seci ya, untuk
membantu yang membutuhkan dan sebagainya. Banyak misi ya, banyak misi-misi di Suci. Tetapi memang kalau bisa dapat juga penerima bantuannya, itu lebih perfect lagi ya, lebih bagus lagi. Seperti yang sebelah kiri ya, relawannya dapat, penerima bantuannya juga dapat ya. Dua-duanya interaksi yang bagus ya, seperti kata Ediana Dewati ya. Betul, dua-duanya terlihat interaksi yang bagus ya, karena Susun Sece sudah membantu menjawab ya, tidak terlihat orangnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Susun besok nih bagi berasnya misalnya, paling dekat kan kegiatannya bagi beras. Nah, sudah punya bayangan nih ya, saya pakai handphone saya mau foto nih ya, yang dikatain bagus nih hasilnya nih yang seperti apa, saya tahu Susun sudah bisa ya. Selamat untuk Susun ya, karena sudah mendapatkan caranya hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita belajar lagi ya sedikit ya. Oke, mundur selangkah untuk apa Susun C? Mundur selangkah untuk apa? Mendapatkan yang lebih baik lagi. Kembali lagi, ini fotonya saya lihat ukurannya tuh settingan yang full ya. Seperti tadi kan ada 3:4, 16:9, 1:1 dan full. Kalau saya lihat ini full ya, panjang banget ya. Nah, ini ada yang jawab hasil yang bagus. Betul, interaksinya kelihatan ya. Relawan Suci sedang membagikan masker ke misalnya pedagang makanan atau apa ya di pinggir jalan atau ya di manalah begitu ya. Hasilnya bagus ya. Tanpa ada tulisan pun ya, kita sudah bisa bercerita bahwa ini memang membagikan masker. Tapi di sini juga ada yang jawab kurang ya. Ya, di sini saya langsung kasih tips ya. Saya ada memberi garis merah lagi ya, langsung saja ya. Sama ya, kalau bisa kamera kita puter horizontal, kita bentuklah area posisi seperti yang saya garis merah itu. Maksudnya apa? Ya, yang di bawah itu kan yang ada kakinya lah dan lain itu nggak terlalu penting ya. Satu hal nggak terlalu penting, bukan jadi fokus utama. Kedua, kalau kita bisa mundur selangkah susahnya, maka kita bisa melihat apa? Relawannya secara utuh, satu badan. Jadi tidak terpotong. Kenapa? Karena di Suci kita belajar apa? Menghormati. Ya, ada cuncung, menghormati siapa? Subjek yang kita foto, orang yang kita foto juga. Ya, sayang ya atau kasihan juga ya kalau dia kepotong setengah seperti itu ya. Dan memang betul ya, logo Suci tidak kelihatan jadinya dipakainya. Ya, masuk akal. Betul juga jawabannya Susung ya. Jadi kalau kita mundur selangkah, kita lihat kondisi ya, mungkin belakang saya tuh tembok, saya nggak bisa mundur lagi. Oke, coba saya setting bisa zoomnya saya bisa mundurin lagi ya, atau pakai ultra wide misalnya ya boleh. Atau sebenarnya kita boleh sih mengarahkan relawan atau si pedagangnya supaya seperti saya arahkan dulu nih, Suci kalau bisa agak maju dikit ke sana atau apa. Sebenarnya secara umum masih sah aja kalau Susung Suci yang bertugas ya sebagai seorang fotografer di Suci ya, di kegiatan misalnya di kegiatan boleh saja sedikit mengarahkan, asal jangan seperti kita lagi setting di studio ya, tangannya coba naik ke atas sedikit ya, matanya lihat ke kiri ya, badannya agak tegap, jangan terlalu mengarah ke berlebihan ya, ya seperti itu ya. Yang penting kita lihat kondisi lapangan, kita boleh mundur sehingga relawannya kelihatan full, maka akan lebih bagus lagi ya, kira-kira seperti itu. Dan yang sebelah kanan juga sama. Ini bagus banget fotonya Susung Suci ya. Saya nggak tahu yang foto ada hadir nggak ya, karena saya ambil aja nih dari hasil foto Susung Suci. Ini sebenarnya sangat bagus menurut saya ya. Kelihatan sekali ini lagi bagi nasi kotak nih ya. Dan kalau nggak salah ingat nih dari logo yang kecil itu ya, itu Suci Peduli Suci Berbagi ya. Ini sangat bagus ya fotonya ya. Kelihatan sebenarnya relawannya kelihatan nggak? Kelihatan nih wajahnya ya. Karena cuma kan pakai masker ya. Penerima bantuannya kelihatan ya. Sayangnya apa? Satu aja. Kalau bisa mundur sedikit atau geser sedikit ya kitanya, seperti yang garis merah tersebut, maka kita bisa mendapatkan apa? Bisa aja nih, belakang rompinya ada apa? Ada logo Suci. Betul? Ah, itulah menjadi perhatian kita Suci ya. Kita belajar bagaimana kita Yongsin ya, Master bilang kita harus bersungguh hati dalam setiap kegiatan, setiap saat. Inilah yang kita praktekkan di lapangan ya. Bagaimana biar kita bisa konsentrasi dan mendapatkan hasil yang bagus, yang baik ya. So, bagus hasilnya, tapi kalau mau lebih baik lagi,
kita bisa geser atau mundur sedikit atau maju sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Kira-kira Sung Sece sudah paham ya sampai titik ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini sudah mau selesai ya Sung Sece untuk sesi saya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya foto-foto apa saja sih yang dibutuhkan Seci. Ya, tentu saya yakin Sung Sece sering ya ambil foto sampai bisa ada yang saya pernah lihat ya sampai 50, 100 sampai 200, 300 foto dalam satu kegiatan. Banyak sekali ya. Tapi kalau Sung Sece sudah belajar cara mengambil foto yang baik dan benar, seiring perjalanan waktu, jumlah foto yang kita ambil makin lama makin apa? Makin sedikit. Makin sedikit bukan berarti apa? Jelek atau kurang baik. Tapi karena kita sudah memahami, akhirnya apa? Foto yang kita ambil itu sudah apa? Sudah pasti bagus. Jadi tidak terlalu banyak lagi foto-foto yang akhirnya apa? Kita buang, delete, ya sampai beratus-ratus foto kita pusing lihatnya. Ya, tapi kalau masih awal kita masih pengen coba-coba dulu belajar, sah aja ya. Sung Sece memiliki foto yang begitu banyak yang mirip yang sama. Tapi nggak apa-apa ya, selama kita tidak mengganggu kegiatan yang berlangsung ya. Itu poin pentingnya ya. Pertama, senyuman atau tidak harus selalu senyuman, bisa jadi ada sebuah keharuan ya. Dia lagi happy atau ketika terharu ya relawannya atau mungkin penerima bantuannya sempat nangis nih misalnya, sempat menetes ke air mata, relawannya juga terharu, itu juga momen yang bagus sebenarnya. Tapi ya memang di sinilah Seci itu berbeda dengan yang di luar sana ya, bahwa kita memang mementingkan yang namanya benar bajikan indah ya. Jadi keindahan itu kita sangat perlu banget ya. Di sini kita bisa lihat senyuman ya, apalagi bisa melihat penerima bantuan tuh senyum dengan hati yang wah luar biasa bahagianya ya. Senyuman ya. Kedua adalah sentuhan ya. Sebelum pandemi tentu relawan Seci sangat sering melakukan ini ya. Sentuhan, interaksi dengan apa? Penerima bantuan ya. Sehingga kita bisa lihat foto ini ya. Nenek ini sangat terharu ya. Dia mungkin ya, saya nggak ada di lokasi, saya hanya melihat dari foto yang ada. Saya sedikit bercerita, ya, maksudnya nenek ini sangat terharu dengan kehadiran, perhatian dari relawan Seci, sehingga dia sampai menggenggam tangannya si relawan ya. Begitu, wah jarang-jarang ya Sung Sece ya. Neneknya ini menggenggam tangannya relawan sambil ditempelkan ke pipi ya. Kita bisa merasakan bagaimana ya kalau kita di lokasi langsung ya. Tentu ini sangat terharu sekali ya. Dan disinilah yang perlu dibutuhkan oleh Seci ya, foto-foto yang seperti ini ya Sung Sece ya. Dan ini apakah saya ambilnya sangat dekat? Belum tentu ya Sung Sece ya. Bisa saja kita ada jarak ya. Jangan terlalu frontal dekat dengan wajah mereka karena itu sangat mengganggu. So kita mundur sedikit, dapat nih bingkainya ya. Kita bisa lihat ini sebuah bingkai foto. Oke, kita ambil ya. Dan satu lagi apa? Budaya humanis ya. Kita sudah tahu budaya humanis kita di Seci apa? Yang paling sering kita perlihatkan ya adalah apa? Kangen, kita membungkuk ya. Seperti itu, mengucapkan terima kasih karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberi ya, seperti itu ya. Jadi apalagi yang sebelah kanan ini sangat bagus banget ya. Penerima bantuannya juga ikut ya. Ikut sama-sama memberikan kangen ya, saling menghormat gitu ya. Wah, itu lebih mantap lagi ya. Jadi 3 hal inilah yang poin utama nih yang Sung Sece ingat dalam setiap kegiatan Seci ya, ketika ditugaskan atau membantu untuk mengambil foto ya. Oke, diingat-ingat ya. Senyuman atau rasa haru ya, sentuhan, interaksi, dan budaya humanis ya, 3 hal itu. Oke, lanjut. Ini juga beberapa contoh yang menurut saya oke ya. Dan ini pasti ya dalam kegiatan Seci, apalagi yang kenapa saya menekankan pembagian beras karena memang ya, kegiatan paling dekat ya bagi beras ya, lagi rame-ramenya ini ya. Nah, ini juga sangat penting apa? Sesuatu segala hal yang menunjukkan Seci. Selain seragam, rompi yang berlogo Seci, topi ada logo Seci, apalagi spanduk kegiatan. Kalau memang posisi pembagiannya pas, ada poster atau spanduk kegiatan seperti hampir ya 3 foto ini kelihatan ya, bantuan sosial peduli COVID. Seci peduli, Seci berbagi. Terus di bawah penyerahan kunci rumah, benah kampung, ya program kampung Kamal Muara. Nah, kalau bisa dapat posisi seperti ini,
tentu itu akan menjadi sangat lengkap. Hanya dengan satu foto ini, Seseung Seceh sudah bisa bercerita banyak ya. Nanti ada sesi kedua, Hadi Seseung akan memberikan cerita ya, sharing kepada kita semua kaitannya apa nih ya dengan tema menulis tadi ya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, dari satu foto ini aja, wah luar biasa, kita sudah bisa bercerita banyak. Contoh yang di tengah ya, ketika bantuan kemanusiaan ya, ada paket sembako ya, kita juga bisa melihat ada logo di dus ya, ketika penyerahan. Ini mantap, bagus sekali ya. Seseung Seceh kalau sudah melihat contoh-contoh yang ada di ini, saya yakin Seseung Seceh besok fotonya udah pasti lebih baik lagi ya. Apalagi yang sebelah kanan bawah itu, ketika serah terima kunci, relawan masuk ke dalam rumah mendampingi si pemilik rumah itu ya, bersilaturahmi ya, saling memberikan penghormatan dan sentuhan dan berbincang-bincang di situ ya. Kita bisa ngeliat begitu bahagia ya si penerima bedah rumah ini ya. Wah, ya kira-kira seperti itu ya Seseung Seceh ya. Tips ya untuk Seseung Seceh semua, baik yang masih baru di dunia foto ya, atau yang sudah sering foto, yang sudah berpengalaman, yang hadir pada hari ini, itu semua butuh ya. Pertama Pak, kita butuh contoh ya, referensi. Hari ini Seseung Seceh sudah melihat begitu banyak cara mengambil foto yang baik, benar, bajik dan indah ya, sesuai dengan kebutuhan atau kriteria-kriteria Seci. Pertama butuh contoh. Seseung Seceh bisa melihat contoh di mana? Di website Seci kita banyak ya artikel-artikel yang sudah muncul, dan juga banyak foto-foto yang sudah diterbitkan ya. Kemudian pahami jenis kegiatan ya. Sebelum Seseung Seceh terjun ke lapangan kegiatan, harus tahu dulu nih, apa sih yang mau saya foto, kegiatan apa sih, pelajari dulu ya kegiatannya, banyak, rame nggak ya, atau cuma beberapa orang. Kemudian ketika sampai di lokasi, Seseung Seceh melihat dulu nih, rumahnya sempit, berarti saya ngambilnya dari mana ya enaknya ya. Oke, saya akan berdiri di sini, atau saya jongkok, atau saya duduk supaya bisa lebih bagus ya. Seseung Seceh perhatikan ya. Nah, kemudian ambil sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak ya. Kalau ambil terlalu banyak, nanti Seseung Seceh pusing, bingung, pas milihnya mirip-mirip semua ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga apa? Kita menjunjung tinggi ya tata krama dan budaya humanis Seci ya. Ini sebenarnya sangat panjang, dalam arti masih ada beberapa poin. Yang penting adalah kita menghormati diri sendiri dan menghormati orang yang mau kita foto. Kita harus menghargai ya. Jangan kita asal ambil foto aja. Kita harus menghargai mereka ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga next, tidak semua foto ya, atau bahkan kalau tidak terlalu perlu, kita tidak posting ya, publikasikan semua hasil foto yang sudah kita ambil nih ke media sosial, Facebook, Instagram, atau ke WhatsApp kita kirim ke semua teman-teman kita ya. Misalnya kita ada foto kegiatan kunjungan kasih ke Kananhu, kemudian ngapain? Kita foto-foto dan kelihatan hal-hal lain yang tidak menyenangkan, lalu kita posting ke Facebook lah, kemana-mana. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya Seseung Seceh ya, karena itu adalah etika ya, etika dasar kita sebagai seorang manusia, menghargai kehidupan dan privasi setiap orang ya. Ya seperti itu ya. Jadi foto-foto dengan kondisi fisik yang berdarah lah, ada nanah, ada, dan hal-halnya itu kita tidak publikasikan ke luar ya. Seseung Seceh ingat ya, ini sangat penting sekali. Kalau Seseung Seceh merasa mau posting di Facebook, di Instagram dan lain-lain nih, wah saya sudah kegiatannya, kondisinya bagus, terharu, kegiatannya luar biasa ya, banyak sekali relawan yang sudah memberikan bantuan. Saya mau posting nih di Facebook nih, saya sering melihat Seseung Seceh, boleh nggak posting di Facebook? Ya kalau saya katakan boleh saja ya, kita tidak akan terlalu membatasi banget Seseung Seceh, tetapi contoh foto-foto tadi yang sudah berbudaya humanis, bolehlah itu diposting ya, beberapa foto saja Seseung Seceh ya, 5 foto, 10 foto ya. Oke, bertanggung jawab dan menjaga keamanan foto ya, sama-sama ya. Kira-kira semua belajar. Kemudian ya nanti ini kedepannya adalah nextnya, ketika Seseung Seceh sudah foto, tentu kan, aduh saya simpan foto segitu banyak di dalam handphone saya, buang-buang memori saya. Terus ngapain? Kita buang aja Seseung Seceh foto-foto yang udah pasti blur ya, goyang, gelap, sudah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kita boleh delete ya, sisakan hanya yang benar-benar bagus, sesuai dengan kebutuhan dan berbudaya humanis. Oke, foto yang mirip, yang diambil berkali-kali,
pilihlah satu yang paling oke. Ya, boleh nggak saya edit foto Susung? Saya crop nih, seperti tadi ya. Yang atas bawahnya nggak perlulah, dipotong aja sehingga dapat yang tengah. Selama itu masih crop, masih diperbolehkan ya. Atau ada area kosong seperti tadi, ini ruang kosong nih nggak perlu nih, ya, boleh ya. Tetapi kita tidak boleh apa? Merubah ya. Saya tahu mungkin sesungguhnya di sini ada yang jago komputer atau jago memakai aplikasi-aplikasi program seperti Photoshop lah atau yang lainnya. Wah, ini ada jerawat nih, mukanya jelek nih, belum make up nih, saya bikin mulus ya, saya edit. Dan ketika sesungguhnya nanti sudah makin ini lagi, kita mau menyimpan foto nih di handphone saya, di USB saya yang kecil ya, atau di hard disk saya ya, hard disk saya, itu pilihlah jangan terlalu banyak foto masukin ke dalam hard disk ya, buang-buang memori ya. Pilihlah foto 30 foto atau lebih ya, boleh, tergantung kondisi kegiatan ya. Ya, kalau edit untuk mencerahkan foto boleh-boleh saja ya, susun saja. Edit hanya terlalu gelap nih, saya ngerti edit di handphone juga bisa ngedit cahaya ya, brightness, kontras, level, semua bisa dimainkan, atau di Photoshop dan lain-lain. Di komputer, laptop boleh susun saja. Tapi hanya untuk sekedar apa? Gelap dinaikin jadi lebih terang, terlalu terang diturunin jadi lebih gelap sedikit supaya hasilnya lebih bagus, boleh ya. Sekedar itu boleh, tapi jangan sampai merubah yang tadi ya. Biarpun hanya peristiwa yang kecil susun saja, tentu ya bisa mengandung makna yang dalam ya. Makanya dalam setiap kegiatan suci kita saling bergandengan tangan untuk apa? Bisa mendapatkan momen-momen yang bagus, momen-momen yang bersejarah. Kita dokumentasikan, kita serahkan kepada yang berkepentingan, para koordinator Cinsanmei ya, para pengurus misi yang berkepentingan, dan ke yayasan supaya apa? Bisa menjadi sebuah kisah inspiratif yang dapat memberikan inspirasi lebih banyak orang lagi ya. Kalian Susung Sece semua hari ini sudah bersedia mendengarkan sharing dari saya Stephen Ang Sesyung. Semoga hari ini, besok dan seterusnya Susung Sece sudah siap untuk mendokumentasikan jejak sejarah Seci melalui foto-foto yang apa? Berbudaya humanis dan bisa menginspirasi lebih banyak orang. Karena Susung Sece semua,